Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat detektif yang saya muliakan, yang saya cintai. Pada hari ini saya akan mengajak sahabat-sahabat detektif untuk mengikuti saya untuk menteliti rekod-rekod video yang saya sudah rekod. Dan tidak lama-lama, mari sama-sama kita intai terlebih dahulu. Fadal. Ya. Kalau nggak ada orang dalam siapa? Maksud yang di Ayo dalam coba. itu, ya itu. Makanya saya tuh ini saat Kang Maesa biarin aja saat membawa ke ranah itu, ranah keraton kasepuhan ya. Ini kan keraton kasepuhan tok ini. Lukman bukan seorang Juria, Lukman seorang Belanda iya, cuma dia duduk itu ndak ujug-ujug gitu. Dia dikudeta dulu, ya terah asli itu ya Sultan Muhammad Sofiuddin itu Sultan kelima menggunakan kaki tangan yang lain, menggunakan kaki tangan pribumi. Kemudian setelah berikutnya barulah dikudeta langsung oleh Belanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu Kang Alfian. Nah, itulah tadi yang dibicarakan tentang kesepuhan ya. Tentang pendudukan kekuasaan dengan cara kudeta, yang mana untuk lebih jelasnya lanjut kita putar videonya. Ditahan dulu. Silakan lanjut Gus Rizal. Ya, dan dilanjutkan oleh apa namanya itu dikudeta lagi sama si Belanda asli Senuk Hurgonyo ini. Nah di sinilah kemudian apa namanya tuh menyempurnakan pemalsuan itu ya, menasabkan dari apa namanya tuh ke Kanjeng Syarif, ke atasnya kemana Kanjeng Syarif, terus ke atasnya kemana, ke Balwi. Nah ini berkaitan semua, jangan dibilang ini nggak ada kaitan. Jangan dibilang ini nggak ada kaitannya. Ada yang typing di bawah ya, fokus dulu ke nasab Ba'alwi katanya gitu. Ini ada kaitan ya. Jadi buatannya Senuk Hurgonyo ya, Senuk Hurgonyo, Van der Braak itu aktor-aktor Belandanya gitu loh. Kan tidak mungkin kalau apa namanya itu sosok yang ada kemudian bernasab kepada yang tidak ada, kan tidak mungkin. Monggo. Tadi masalahnya ini, tunggu Karaden, saya closing Karaden. Silakan. Mahesa ini sebenarnya nggak betul juga nih sebenarnya. Tadi bicara masalah kromah, kok lari pada lain yang lain? Kalau bicara kromah, kita bicara kromah. Tabu ada Rumel, nggak mau apa merusak komunikasi sama Rumel, mungkin nggak enakan. Tidak boleh enak dalam akidah. Makanya Dalam akidah tidak boleh tidak ada enak. Kalau tidak betul ya bilang tidak betul. Itu di dalam gus apa itu? Gus tai kucing macam itu. Ya, itu tadi ada suatu peristiwa, yang mana peristiwa tersebut tentang ada suatu perbedaan tentang berpendapat di suatu komal yang dihadiri oleh Romail Abbas, terus Tumahesa, Pak Kurukowah, dan Habib. Coba kita ikuti video
rangkuman yang dibahas itu tadi. Jadi ikuti saya kembali. Instannya udah Gus Romail. Rokokan sama kopi aja ini. Nah sekarang ada Ya. Gus Rumel, Gus saya mau tanya. Kemarin kan saya speak up atas nama keluarga Kesultanan Banten ya, bahwa silakan percaya silakan tidak. Di sini ada Kang Raden yang berbeda pendapat. Apakah itu belum tepat? Menurut saya Umam Ubaidillah itu ada, dan dalam hal ini silakan percaya silakan tidak. Apakah itu tidak tepat gitu untuk umat ya? Jangan untuk golongan. Apakah itu tidak tepat untuk umat? Kita cerita dikit nih. Udah. Dikit seminggu yang lalu setelah aku pulang ke Indonesia itu kan aku menghadap ke, ini harus direkam loh ya, nggak usah direkam. Aku ketemu sama ketum PPNU di rumahnya di Menteng. Sebenarnya aku dimarahin habis-habisan. Terlalu hingga akhirnya pas waktu peresmian PWNU di Jawa Tengah kemarin kan Gus Yahya nyinggung yang pro Ba'alwi gak usah menghina anti Ba'alwi, yang anti Ba'alwi jangan menghina ke pro Ba'alwi, kalau mau hina saya saja, kan gitu. Sebenarnya Gus Yahya itu pengen aku mungkin, atau karena itu kan yang lagi ngobrolnya kan sama aku tok, sama beberapa orang, tapi kayak mengkhotobnya kan aku tok, itu pengen ada rekonsiliasi. Pada dasarnya semua orang yang pengen membatalkan dan juga pengen mendukung Pak Alawi itu kan punya motif ya. Motif entah ini muhibin, entah ini pembenci, itu tidak tahu juga. Tapi kalau semuanya punya itikat baik mendudukan ini ke wilayah yang seharusnya seperti manusia beradab berdialog, kayak itu semuanya bisa diselesaikan. Nah, untuk konteks Kang Mahesa kemarin itu bersikap tentang nasab Ubaidillah untuk jalurnya Sunan Gunung Jati ya, aku justru senang ada sikap seperti itu dari pihak otoritas tertentu. Kalau misal dari Kesultanan itu sudah menentukan jalur silsilah keluarganya sendiri, itu cukup. Perdebatan itu kalau memang yang gimana? Gus, waktu jumpa ke ketum nggak bawa oleh-oleh ya? Kok ketum semakin kesini semakin mesra kepada tesis? Gus, gimana itu ya? Lo ceritanya belum selesai. Lanjut dulu Gus Romail. Ini kemana Pak? Ya? Sikapnya Kang Mahesa saya setuju. Semua orang yang bersikap itu saya setuju. Selama sikapnya dia itu tidak seperti sikapnya Fakur Rokobah, penuh dengan tendensi membela membabi buta, pada dalil yang rancu, itu saya tidak suka. Tapi selama memang argumentasi yang sahih, Anak taslim, Gus. itu. Saya taslim. Jangan dipahami gitu. Saya percaya nasabnya habaib. Ingat, catat Gus, saya tercerahkan oleh antum karena saya merasa orang bodoh, nggak punya nalar, nggak punya otak. Jadi saya percaya nasabnya habaib. Tapi besok kalau saya pintar, saya percaya tesis Kiai Iman. Gitu Gus. Parah. Ya itu faktor Paku itu. Lanjut saya diam ah. Takut disuruh minum kopi lagi, seduh kopi lagi. Lanjut. Masa selevel ente kok ngutip kata-katanya si TIJ. Aduh, membrut kamu itu lah. Ini kapan selesainya Gus? Yulah disudahi aja lah, jangan ngeladenin. Capek. Saya sebenarnya itu sudah selesai ya. Cuman kayaknya ya dari Kiima dan kawan-kawan dan tukang baca hukum kakek itu yang kayaknya belum selesai. Soal pencarian saya sudah. Ini kan tinggal mencari untuk tesis atau disertasi kutok. Nggak ada urusannya sama nasab sebenarnya. Oh iya paham kalau kepentingan itu boleh. Tapi lanjut ya ngebahas cerita khurafat ya, Gus ya. Monggo. Harus begitu menguasai hal-hal khurafat. Harus.
kita itu Ibnu Jasim kan sudah diminta ya sama dari pihak Buya Kurtubi, bahkan menghapus video kita turutin karena saya itu masih takzim sama Buya Kurtubi ya. Dihapus video adik mertua itu ya. Lalu tiba-tiba selang seminggu atau berapa ngelihat Habib Hanif nuduh apa narasinya kan yang menolak cerita itu kan Mu'tazilah lah, nggak percaya karomah lah, kan kesel lagi jadi meradang lagi sayanya. Kalau saya diminta diam ya elunya juga diam ge. Nah, masa gue Itu dia diam, elunya bilang ngoceh. antum ingkar karomah, Gus. Kang Mahesa. Artinya kan narasinya yang kita tolak itu kan cerita Furet. Iya, iya. Ya. Lalu kemudian ada narasi secara umum, ya kan otomatis kitanya kesinggung gitu loh. Jangan ada narasi Mu'tazilah itu logikanya logika pekok, logika mentah. Perbedaan khurafat dengan karomah itu apa sih, Kang Mahesa? Ya simpel saja, kalau karomah ya real terjadinya real gitu. Kalau sudah real terjadi itu baru Karomah. Ya? dalil-dalil tentang karomah baru kita pakai gitu loh. Karomah Tapi- itu terjadi secara terpaksa kadang-kadang. Tapi apakah- Tapi saya mau nanya ini, ini ada dua beda perspektif kayaknya nih. Habib Mujasim, percayakah 70 kali Mi'raj itu sama dengan Nabi? Soalnya nanti saya mau konfirmasi nih, Bib. sama siapa dikonfirmasi? Iya, makanya saya minta penjelasan Habib. Sepakat nggak itu Habib? Dengar Bahwa- gini, itu semua pembahasan kitab-kitab tasawuf yang internal jangan diumumkan. Itu semua bukan buat umum. Paham nggak? Enggak, soalnya gini Bib, kok beda pandangan ya Habib, sepakat apa enggak? Saya mau konfirmasi nanti dengan Gus Rumel. Kalau Gus Rumel itu bersepakat bahwa itu sama persis dengan Nabi, itu Habib Mujasim seperti apa? Syekh Abdul Qadir Jailani itu sudah ada cerita begitu juga sama seperti Nabi, tapi di keterangan Faqih Muqaddam itu nggak ada. Pertanyaan tuh jawab dulu, jangan pertanyaan dijawab Antum nggak pertanyaan. bisa ngadepin orang objektif ya. Oh, Ini nggak bisa. pertanyaan dari Saya percaya tes dengan ini Mi'raj itu. 7 sampai 70 kali itu saya percaya. Coba fight me, coba. Nah itu. Nggak bisa objektif sama mereka nih. Enggak, Bukan silakan buat Bib, maksudnya disabarin. begini. Wah, itu celah untuk Wahabi, itu celah untuk orang-orang yang inian, orang-orang kayak sekarang Salim Faqih Muqaddam dan yang lain-lain, itu kita kan di atas kita itu modelnya, dan juga di kitab dihimpun, nggak pernah dipublikasikan itu. Antum kalau mau lihat yang lain juga banyak, anak punya datanya itu. Nah ini masalahnya ini. Ini Maksud saya tidak begini, percaya nih. karomah pun apakah itu bisa melebihi mukjizat? Karomah melebihi mukjizat itu dengerin nih. Nih anak kasih tahu nih, anak buka ininya siapa namanya Asy'ariyah ya. Asy'ariyah itu ingkarul karomah bukan berarti kafir loh. Gak penting, karomah itu furu' al-aqidah. Al-Halimi sama Abu Ishaq al-Asfaraini itu mengingkari karomah. Itu mereka daripada Asy'ariyah. Jangan pakai ini Anda ngomongin usul atau ngomongin inian nih, udah jangan diinin. Kalau misalnya masalah karomah ataupun mukjizat, itu kan berbeda. Mukjizat itu untuk nabi, karomah itu untuk wali. Dan karomah itu bukan sesuatu yang diumbar loh. Pertanyaan saya, apakah karomah bisa melebihi mukjizat? Gak ada. Saya Waman jawab. tahu li waladin min ghairi Gini. ab. Waman tahu li waladin min ghairi ab. Gini Bib. Raden, saya jawab aja, jenengan Habib soalnya sulit diterima, biar saya. Lanjut. Kang Raden, pertanyaan itu sudah cacat nalar, apakah melebihi? Karena bagaimana terjadinya itu sama, min ghairi ta'allumin wa mubasyarati sababiyah. Maka perbedaan kata itu, karomah dan mukjizat itu adalah perbedaan martabat gitu loh. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa melebihi gitu loh, dari sisi yang mana gitu loh. Contoh, Atau kalau ketika membandingkan Ya, gimana? Rasulullah itu hanya mi'raj satu kali dalam seumur hidup. Nah ini Faqih Muqaddam bisa 70 kali dalam semalam gitu. Itu salah satu yang saya maksud. Tinggal diselesaikan mi'rajnya seperti apa. Jadi jangan Dengan langsung bentuk yang sama Gus Mahesa. Dengan bentuk yang sama. Menurut Gus Rumel dengan bentuk yang sama, bahwa ke langit, ke Sidratul Muntaha, bukan Bil jasad. Mi'raj Mu'min as-sholat, bukan itu. bil jasad. Iya, sama persis pokoknya.
Gini aja, yang menceritakan itu fakih muqaddamnya atau orang lain menceritakan fakih muqaddam? Terlepas daripada itu, yang jelas menurut apa yang pernah saya dengar daripada Gus Rumeni ada di sini nih, bahwa pokoknya Mi'raj yang tersebut itu sama persis dengan Nabi. Terlepas nanti itu betulkah pakai mukodamnya atau enggak, yang jelas Gus Rumel memahami bahwa itu ya sah-sah saja. Selain daripada Nabi mempunyai hal yang sama seperti itu, ya sah-sah saja, bukan sesuatu kekeliruan. Oh iya, kalau dari sisi itu karena itu perkara mungkin, ya sah-sah saja ya. Justru ya saya lebih suka melacak apakah itu pengakuan fakih muqaddam atau orang lain menceritakan fakih muqaddam. Karena saya punya 2 bukti nih ya. Yang pertama tentang roh Abu Bakar bin Salim menyelamatkan kakeknya, di kitabnya nggak begitu. Kedua tentang surat itu, karena di kitab-kitab kita juga kalangan hadirin itu ada tulisan yang disertakan di mayit. Nah itu doa bil kitabah ataupun ayat kursi ya, di khuzina ada ayat kursi ala wajib tabarruk. Nah itu tujuannya kan doa bil kitabah. Tapi ketika yang menarasikan itu lebay kayak siapa sih Habib yang cantik itu, lupa namanya, Rehan. Nah itu kan berlebihan. Nah bagaimana kalau kejadiannya adalah doa misalnya lalu ditaruh di kafan. Nah kan saya masih hafal itu ibaratnya itu. Yang ujungnya walam ya'tabiril ulama utana jusal mayyit wa'lam anna Iya, kita tapi tidak manfaat, maksudnya tidak menjamin. Kalau cerita si Maman Kacang kan menjamin. Maksudnya begini, maka jangan-jangan nih yang bermasalah ini adalah orang yang menceritakan. Jadi saya juga perlu menjaga loh nama baik fakih muqaddam Habib Abu Bakar bin Salim. Kalau pilihan saya sederhana gini Fakur Rokobah, ketimbang kita husnudzon sama orang yang tidak ada, mending kita suudzon sama Iya, betul. Kalau saya masalah justru kalau terkait hal itu saya sepakat bahwa semua cerita itu tidak dibuat oleh Pakih Muqaddam, karena Pakih Muqaddam tidak ada satupun buah karya daripada beliau itu. Ya, setengah fiktif lah. Maka berarti bicaranya apakah karomah apa bukan, jangan ke situ dulu, terjadi apa tidak gitu loh. Nah kalau terjadi itu baru itu karomah. Ini terjadi, anggap saja ini klaim-klaimnya daripada seperti, mohon maaf ya Gus Rumel kalau salah diralat. Berkeyakinan Gus Rumel itu ada peristiwa Isra Mi'raj kepada Pakih Muqaddam, itu ada dari cerita itu. Beliau itu mempercayai bahwa itu terjadi kepada Pakih Muqaddam dengan Mi'raj yang sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagaimana pendapat Gus Mahesa? Kalau pertanyaannya bisa saja, bisa tidak terjadi, bisa. Kalau perkaranya itu masalah itu bisa saja, bisa nggak terjadi? Jawabannya bisa. Itu perkara mungkin semua. Kalau masuk ke situ justru kita lemah, Presiden. Yang dikejar adalah keterangan itu valid apa tidak valid, gitu saja. Nah kita kok ngebahas masalah karomah itu bagaimana terjadinya, kita kritikan itu malah yang lemah. Fokus siapa yang menceritakan itu gitu. Gini loh Ustadz Mahesa, karena kekuasaan Allah itu dia tidak akan kontradiktif dengan janjinya Allah itu sendiri. Oh ya. Artinya begini, iya artinya ketika Allah berjanji di suatu masa, maka dia tidak akan melabrak dengan janjinya di masa yang lain. Misalnya ketika Allah nyatakan bahwa seorang manusia itu akan mati, tapi kemudian apakah saya ini bisa hidup gitu, bisa hidup abadi dengan kekuasaan Allah? Tidak bisa dijawab, oh ya bisa, enggak, karena Allah sudah berjanji di awal, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dia tidak akan melabrak, kontradiktif dengan kekuasaan yang barunya kan itu. Nah saya sekarang saya bertanya nih ke Gus Mahesa nih, mungkin nggak Allah saya ini akan hidup abadi dengan kekuasaan Allah? Itu jangan percaya, karena Allah berjanji sebelumnya bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah itu kan ada nasnya. Sekarang ada tak nasnya yang bahwa tidak ada selain Nabi Muhammad yang di-mi'rajkan? Ada nggak? Nah itu tadi Gus Raden tuh yang menyatakan bahwa tidak ada namanya karomah itu melebihi mukjizat kan itu. Tapi gini, ini ada keterangan dari Syekh Ibn Arabi, Syekhul Akbar di Futuhatil Makkiyah jilid 3 halaman 55. Ini diterangin bahwa lihat ya di sini ya.
alim tamima abantuhu laka ma'arijur rasul min ma'arijil malaikah salawatullahi alaihi alal jami' fadi hadzal mi'raj khitabun khas ta'tihi khasiyah hadzal mi'raj la yakunu illa lirrusul. Ada yang mesti lirrusul doang, yaitu apa? Nanti dilanjutin, falau araja alaihi wali la a'tahu hadzal mi'raj bi khasiyatihi. Katanya Syekh Ibn Arabi, ini kalau misalnya falau araja alaihi wali la a'tahu hadzal mi'raj bi khasiyatihi, ada kekhususan sendiri tapi bukan untuk rasul. Karena apa? Bi khasiyatihi ma indahu wa khasiyatihi man tanfaridu bihi ar-risalah. Fa kana al-wali idza araja bihi fihi yakunu rasulan. Wa qad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna babar risalah wan nubuwah qad ughliq. Fatabayyana laka anna hadzal mi'raj la sabila lil wali ilaihi albattah. Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mi'raj tasyri', bukan mi'rajnya wali. Mi'rajnya wali itu ada, tapi bukan mi'raj tasyri'. Mi'raj tasyri' itu mukjizat. Mi'rajul wali itu bukan tasyri', bukan tasyri'. Iya, ada sholat di situ, ada manzilahnya. Berbeda dengan mi'rajnya seorang wali yang kunul karomah. Ala tara anna nabi fi hadzal mi'raj qad furidat alaihi wa ala ummati 50 shalah fa huwa mi'raju tasyri' wa laysa lil wali dzalik. Laysa li wali dzalik. Wali nggak dapat itu. Paham nggak sih? Jadi mi'rajnya Nabi dan Rasul itu adalah mi'raj mukjizah. Karena apa? Karena ada furidat alaihi 50 shalah, sholawat itu ada di situ, dan tasyri' ada di situ. Kalau mi'rajnya wali, ini beliau mengisbat di sini. Fakana al-wali idza araja bihi fi maaf sebentar. Ini falau araja alaihi al-wali la a'tahu hadzal mi'raj bi khasiyatihi ma indahu wa khasiyatihi ma tanfaridu bih ar-risalah. Jadi khususiyah seorang wali dalam mi'raj itu berbeda dengan khususiyahnya seorang nabi. Maka dari itu kita bisa merantunkan orang tasawuf mengatakan mi'raj itu apa dan juga apa. Paham nggak sih? Iya betul Bib. Makanya mi'raj yang dimaksud berarti bukan mi'rajnya seperti Nabi yang ke Sidratul Muntaha. Menurut hadis mi'rajul mukmin as-sholat. Nanti jatuhnya itu ke sana Bib. Ya sah-sah saja kalau mi'rajul mukmin as-sholat. Itu saya setuju di situ. Nah, iya betul Bib. Kalau Miraj Mumin Asola itu nggak akan jadi perdebatan panjang Bib. Cuma persoalannya daripada muhibbin sering itu mi'rajnya itu adalah seperti Nabi. Itu antum dapat keterangan dari mana? Nggak ada yang ada Bib, seperti ila Nabi. Sidratil Muntaha Bib. Ada redaksi ila Sidratil Muntaha itu uri jabi ila Sidratil Muntaha. Kama mi'rajun Nabi apa enggak? Gitu loh. Ya, yang jelas pokoknya diisbatnya oleh keterangan-keterangan. Nah, iya gini sebentar. Dari redaksinya itu uri jabi ila sidratil muntaha pertama itu. Nah, terlepas daripada itu maknanya apa, wallahu alam saya nggak paham. Cuma ketika saya mendengarkan daripada ya termasuk Gus Rumel nih ada di sini, silahkan dikonfirmasi bahwa beliau pun sepakat bahwa ya mi'rajnya ya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ke Sidratul Muntaha. Bahkan Rehan Al-Gadri menyebutkan bertemu dengan Allah 70 kali dalam semalam, itu kan. Itu Bib. Itu yang pelongo-pelongo jangan dibawa ke sini tuh. Rehan Al-Gadri lah. Itu bukan orangnya, bukan dalil, itu dia bukan Al-Qur'an, bukan sunnah gitu. Ini Gus Rumel, gimana Gus Rumel? Apa diralat apa saya keliru nih Gus Rumel? Gimana? Silakan Gus. Sorry, sampai mana tadi? Soal Mi'raj. Ya. Oke. Masih ingat statementku soal Mi'raj Nafakil Muqaddam? Dia tidak ngaku, cuman berkirim surat kepada Sa'duddin Al-Ghifari. Itu clear di dalam risalahnya. Risalah itu pun disimpan sama Hasan bin Rasyid. Hasan bin Rasyid Al-Hadrami itu wafat 638. Sa'duddin Al-Ghifari itu punya anak namanya Umar bin Sa'ad bin Ali Al-Ghifari. Dua orang ini dikholis setiap tahun di Oman. Orangnya berarti sosok historis dan juga faktual. Dalam beberapa riwayatnya Umar itu ngomong bahwa dia mendapati beberapa risalahnya Al-Faqih Muqaddam kepada bapaknya hingga sampai kepada Abdurrahman Al-Khatib dan kemudian ditulis di dalam Majrur Safaf tahun 820. Semua orang yang saya sebutkan itu sikoh, hadisin semua. Bahkan Hasan bin Rasyid itu murid dari Alim bin Jadid. Kata Imam Sakhawi, la nazir laha fil hadis.
tidak ada pembanding Ali bin Jadid di masa itu sebagai ahli hadis di Hadramaut atau di Yaman. Konteksnya ini mau mengingkari khurufatnya atau mengingkari mukjizatnya. Saya ini seorang Haitimian, pengikut garis keras Imam Ibn Hajar al-Haytami. Beliau sendiri ngasih manual. Mi'raj itu son'uhu wa suratuhu bisa, bukan Mi'raj, karomah itu son'uhu bentuknya atau modelnya dan suarnya, suar itu apa sih? Penggambarannya itu bisa seperti mukjizat. Bedanya apa? Visualisasinya. Pokoknya terserah kamu lah. Yang membedakan antara mukjizat dan juga karomat itu level. Tadi udah benar itu Mujasim bilang waktu ada mukjizat atau bedanya mukjizat sama karomat itu ketika ada tasreknya, turunnya baginda Nabi dari Sidratul Muntaha ketemu Allah Azza wa Jalla membawa syariat, semua yang dimiliki meskipun namanya ini Mi'raj, namanya ini Ihya, menghidupkan orang mati, itu bisa seperti mukjizat. Itu manual yang dipegang seluruh nadiyin di manapun atau Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang mau dibantah itu apa? Teorinya, mukjizatnya atau Ibn Hajar al-Haytami? Karena yang ngomong itu tidak seperti siapa tadi? Fakur Rokobah. Wallahu alam hakikatnya seperti apa? Tapi bentuknya seperti mukjizat itu bisa dan sangat mungkin. Ya, Aku udah ngelihat dan kalau menulis bentuknya- sekitar 10 ulama sebelum Fakil Muqaddam yang melakukan Mi'raj. Urijabi. Soreh kalimat. Ya, tapi Ya, film tahun yang mana, akan datang tuh banyak juga ini film mana, Habib-habib yang Gus akan ini Romel Isra Mi'raj ini nanti nih. Saya pernah Habib-habib lihat Aswan Isra Haji kalau Mi'raj nggak nanti. salah. Itu film Dan mana? modelnya itu bisa seperti Kebanyakan film Ya mana? sesah saja terjadi itu, sesah saja terjadi. Makanya ini persoalannya apa gitu. Saya kan bingung. Malah seharusnya pertanyaan Gini, seperti Kang Gus Maisa Romel, saya tadi, pernah siapa yang dihadapkan. menceritakan itu? Gitu kan lebih Ada asik. namanya Bustami atau siapa gitu kan, sebagai perbandingan itu Bustami itu Mi'raj kok. Setelah saya lihat Jangan redaksinya di-mute film saya nih, Manam, moderator. dalam mimpi. Saya sah-sah kalau juga yang berbicara kalau dalam ini. mimpi lebih daripada Mi'raj juga sah kalau dalam mimpi Nggak gitu ada yang maksudnya kan. nyebut ceritanya, nggak ada Fakil Muqaddam ini Mi'rajnya mimpi kayak jasad dan waruh. Enggak, bukan pakai Muqaddam, wali lain. Wali lain sebagai perbandingan. Menggugat Fakil Muqaddam karena dia Ba'alawi. Gini Gus Romel. Mi'raj itu Saya izin Kang saya pernah Faku. dihadapkan wali lain yang selain pakai Ya, Muqaddam. tidak peduli. Itu wali lain Anda, Abu Yazid Ini Bustami kalau nggak masalahnya salah. Anda menggugat Itu Abu Yazid Bustami itu pernah Mi'raj katanya gitu kan. Pas saya lihat redaksinya ternyata dalam mimpi Pinaum. Oh ya udah, kalau dalam mimpi itu sah, lebih daripada Mi'raj juga sah kalau dalam Kalimatnya mimpi. Ibn Hajar udah clear, mau mirip seperti mukjizat itu tidak jadi masalah bentuknya. Nanti Gus Rumel, sebentar Gus Rumel. Nanti ada tuh banyak yang Isra Mi'raj nanti seperti Nabi ini. Kalau sah-sah saja. Yang ngomong bukan saya. sebentar, ini, coba, itu Ibn Hajar gitu. Ini Gus Kang Rumel untuk Maesa, menyelesaikan narasinya Kang dulu Maesa ya. kok terkesan lebih Kalau menikmati ya. kalau bentuknya bisa saja terjadi dan bahkan lebih contoh Wah, ini Nabi Isa Panglima misalnya. Hurapat gimana sih Gus Maesa nih? Gimana? Jadi halu. Mendadak halu itu Kang Maesa ya. Siapa? Fakur Rokobah. Oh ya. Kalau Silakan. tidak bisa memisahkan pasal demi pasal masalah ini, nanti akan kacau tasawurnya. Sekarang begini, kalau bentuknya contoh, Nabi Isa menghidupkan satu orang misal. Nah karomah itu bisa 100 orang. Itu bisa terjadi, itu perkara mungkin. Maka yang perbedaannya itu di martabat sama tadi di tasreh. Di martabatnya saja. Kalau tentang bagaimana terjadinya, bentuknya itu padahal nasnya itu min ghairi ta'allumin mubasyarat bisababin itu mau dari kitab manapun itu gitu loh. Kalau bentuknya mah ya bisa jadi terlihat lebih dahsyat dan pertanyaan bahwa statement kok bisa melebihi mukjizat itu asumsinya orang awam itu. Nggak bisa ditarik kok masa mau karomah melebihi mukjizat. Nah, wong karomah itu juz'un minal mukjizat, bagian secuil daripada mukjizat. Itu. Maka saya kenapa tidak mempersoalkan Mi'raj itu ya? Tidak pernah mempersoalkan Mi'raj karena ini masih pengkajiannya terlalu dalam, terlalu panjang. Maka saya tidak pernah mempersoalkan itu gitu loh. Kenapa yang saya poinnya hanya kapal? Nah itu ada bukti empirisnya. Saya lebih suka ketika berbicara Mi'raj dan lain sebagainya yang ngomong siapa. Nah lalu saya buat perbandingan. Nah
Yang ngomong siapa inilah yang sulit dipertanggungjawabkan, karena di kitabnya begini yang menceritakan begono. Saya lebih suka menganalisa itunya gitu loh. Kok nggak sama dengan di kitabnya nih Habaib menceritakannya gitu loh. Lah kalau yang dibicara bisa nggak karomah bentuknya melebihi mukjizat? Ya bisa saja terjadi. Gitu Kang Faku gitu. Jadi saya kira kalau ngebahas mending fokus ngebahas pesawat mundur, itu bisa kita buktikan bareng-bareng. Baik, silakan Gus Rizal. Gus Rizal Kewalan tuh sama ditanggapi Pak Gus Rizal. Mukodam ya Gus Mahesa ya. Silakan Gus Rizal. Rizal nih punya perbandingan nih Gus Rizal. Tunjukkan Gus Rizal kemarin tuh waktu kita diskusi sama Gus Aziz tuh. Gimana? Yang beda karomat sama mujizat itu apa? Perbedaannya dari pengakuan. Kalau mukjizat itu di situ Bukan ada narasi, pengakuan pakai dalil gimana sih? Kalau narasi nggak aneh saya juga bisa. Itu yang kemarin Oh ya tuh. sudah, kalau begitu Mujizat itu bacain dalilnya panjang ya, saya lupa ya. salah. Bedanya itu kalau mukjizat itu ada pengakuan sebagai nabi, sementara karomat itu tidak ada. Sementara bentuknya, gambarnya, visualisasinya bisa seperti seperti mukjizat. Cuma gini ya, saya juga masih bingung ini. Apa namanya, saat Mi'raj 70 kali itu juga diartikan sama dengan Mi'rajnya Kanjeng Rasul itu. Kalau saya merangkai dari tadi ada Kang Mahesa bahwa mukjizat itu kejadian yang bisa disaksikan gitu ya. Begitu ya Kang Mahesa ya. Mukjizat karomah sama begitu. Karomah tadi karomah ya. Antara karomah dengan hurufat, ini bedanya karomah dengan hurufat. Lah lantas yang menyaksikan mi'rajnya Faqih Muqaddam sebanyak 70 kali per hari itu siapa saksinya? Kalau memang toh mi'rajnya ini sama diartikan seperti mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Monggo. Nggak ada saksi, wong itu surat-suratan biasa. Enggak. Itu bukan harus ada persaksian kalau itu gitu kan. Enggak, yang tergelitik itu begini loh. Berarti Faqih Muqaddam ini lebih hebat daripada malaikat Jibril. Karena apa? Karena malaikat Jibril aja tidak sanggup menembus Sidratul Muntaha, karena di kisah Nabi itu ketika Isra Mi'raj itu malaikat Jibril itu tertahan. Enggak kuat sampai Sidratul Muntaha itu ditahan, enggak bisa. Itu dapat dari mana? Siapa namanya Fakur Rokobah? Antum dapat dari mana itu narasi itu bahwa malaikat Jibril? Kisotul Ma'arij. Iya, Gisotul Ma'arij. Itu dapat dari mana? Apa kitabnya namanya? Iya, di Gisotul Ma'arij. Iya, namanya kitabnya Kisotul Ma'arij, Bib. Antum tahu Itu nggak dibaca saja. ulama tauhid berbeda pendapat tentang itu? Tahu nggak? Nah, dalam Kisotul kalau ada Ma'arij itu perbedaan jadi pendapat, antum jangan Gini, langsung Bib. klaim itu bahwa itu begitu, dijadikan dalil, dijadikan Enggak. landasan. gini, Bib, gini loh, Bib. Ana nggak Ulama itu percaya, sepakat, sehingga Bib. Ana nggak percaya itu masalahnya, maaf. Soalnya hatta buruk di buruk Iya, itu iya, yang sudah. anak pahamin beda. Nah, antum sekarang gini aja lah. Udah gini aja aja. ujasin, nggak ada maksaan di sini. Gini, Tapi saya Bib, tidak iya, percaya juga sebagai seorang awam. 7 kali Iya, paham. melebihi daripada Rasul. Ya udah, antum percaya apa enggak? Menurut Ana nggak apa-apa, nggak percaya juga. Salah ya. Ini bagi yang meyakini mi'rajnya itu fisik bil jasad ya. Kita bil jasad dulu. Itu kendaraannya apa itu? Karena Nabi pakai buruk, pakai kendaraan. Nah, ini pertanyaan ini. Bener. Tidak di Ada Artinya- kambing, ada Gus Mahesa, ada ceritanya itu kambing. Kambingnya Tidak ikut ada. Mi'raj. tidak ada kambingnya. Saya pernah menemukan Gus Mahesa. Nanti saya Tidak kirim ada. apa Karena yang namanya. paling tua di dalam risalahnya Sa'duddin Az-Zufari itu ini majhul majhul. Ya, Maf'ul nanti bih, kita review dan nanti kita record. kirim. Pokoknya ada dombanya Faqih Muqaddam yang dia Mi'raj. Nanti ada itu. Coba tunjukin itu. Nanti. Oh iya, nanti dong. Saya buat PT biar Kang Faku, asik. Gimana aja kalau kita pendekatannya begini? Jangan-jangan ini sama dengan kasus yang sekarang. Waktu itu ada yang melebihkan cerita gitu aja sih biar nggak ribet lah, ngebahas Mi'raj nggak keren. Toh yang percaya dan yang tidak percaya dua-duanya tidak bisa membuktikan kok. Dan buat Ana yang percaya karomah sama yang nggak percaya karomah pun sama aja.
Saya setuju dengan Saya percaya dengan Mahesa ini, sangat setuju. Nalar saya sangat setuju ini. Sebab dia membicara kropat di sini. Kropat yang banyak dibicarakan. Di Indonesia sudah mengalir ke cerita-cerita kropat ini. Aku kok Saya sedikit setuju. tergelitik dengan kalimat khurafat gitu. Maksudnya kalau memang itu muncul dari seorang Nahdien agak aneh. Enggak. Iya, pesawat bisa Enggak lah. dijemurin, Kalau keluar Nahdien lantai dari hurufat itu emas, nggak sepakat. Karomah iya. Kalau hurufat nggak sepakat hujan Nahdien. susu, Kalau bisa karomah iya. bisa mengundurkan matahari. Ini ajaran siapa ini? Ajaran orang masa lalu lah. Cara ngelacaknya gampang. Kalau matahari mundur, itu fenomena alam akan terjadi sebagaimana ketika Nabi membelah bulan. Orang lain menyaksikan semua di malam itu gitu. Makanya fokus daripada terjadi atau berbicaranya bagaimana. Mending fokus itu kesohehan cerita itu bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Mending fokus di situ ya coba. Asik. Kalau makanya kritikan saya Fakur Rokobah, kenapa nggak seperti jenengan? Saya sudah mentalar itu. Kalau saya masuk dari sini lemah argumen saya, masih bisa dijawab. Karena ada bukti cerita itu suka dilebihkan. Nah, ini ada nggak indikasi melebihkan cerita itu? Saya punya ada indikasi cerita tentang Kiai Hasan Genggong, ada 2 Habib ceritanya tidak sama. Kemudian tentang Habib Abu Bakar tadi ya masalah roh di kitabnya nggak begitu gitu loh. Nah berarti kan memang sudah menjadi karakter si oknum tersebut menceritakan tuh lebay. Siapa sih namanya Ali Jindan ya kalau nggak salah? Habib Ali Jindan ya? Iya Ali Jindan ya? Ya, dia itu. Ya. Nah jangan-jangan. Nah, disitulah sahabat detektif yang saya cintai, yang saya muliakan. Jadi cerita antara karomah PS khurafat. Jadi artinya ada bagian-bagian yang tidak bisa kita nalar. Oke lah kalau bicara tentang bagian yang tidak kita nalar dan dipaksa kita kan wajib beriman, wajib percaya dengan sesuatu hal tersebut, maka bertambahlah rukun iman tersebut. Yang tadinya 6 jadi 7. Nah jadi perdiskusian antara Mahesa, Romail Abbas, dan Habib dan Paku Rokobah tadi, ini semua cerita hanya degelan saja. Yang jelas banyak mempertahankan tentang khurafat, dianggapnya itu adalah sebangsa dengan apa namanya disamakan dengan mukjizat katanya tadi itu. Karomah itu sama dengan mukjizat. Oke, secara kerjanya mungkin ya, mungkin juga bisa sama. Tetapi tidak bisa itu akan disematkan kepada semua orang. Kalau mukjizat itu hanya diberikan kepada Nabi, kalau karomah itu kepada para wali atau wali Allah tadi itu. Nah oke lah, tinggal sahabat detektif menilai. Artinya banyak sekali di sini ini seperti Mahesa, seperti Romail Abbas telah menampakkan dari cuplikan video yang saya rekod tadi, itu semua menunjukkan adalah suatu kehendaknya masing-masing, menunjukkan kepiawaiannya masing-masing. Jadi intinya tidak ada yang untuk umat, tapi untuk menunjukkan aku lebih hebat daripada yang lainnya. Dan tidak sama apa bedanya antara keinginan daripada kabib-kabib yang ingin dimuliakan dengan mereka itu tadi, termasuk Mahesa, Romail Abbas, begitu. Tidak punya kalau memang untuk umat yang jelas merah katakan merah, putih katakanlah putih. Jangan merasa tidak enak untuk menyampaikan suatu kebenaran. Begitu. Setiap namanya perjuangan memang
harus ditegakkan kebenarannya. Wa qul ja'al haq innal batila kana zahuqa. Begitu saudara-saudara, sahabat detektif yang saya muliakan. Mungkin sampai di sini dulu. Sampai belepotan nih. Jadi barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.